Kisah batu yang membawa lari baju Nabi Musa alaihi salam. Al-Kisah. Pada masa kehidupannya, Nabi Musa alaihi salam selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari kaumnya. Salah satunya adalah tuduhan bahwa beliau adalah manusia cacat karena tidak pernah mau menampakkan tubuhnya secara keseluruhan. Tuduhan cacat mulai dari pelir Nabi Musa alaihi salam yang besar hingga mempunyai penyakit sopa ataupun barash yang sangat menjijik selalu dituduhkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam sendiri adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kelebihan dalam pribadinya, beliau mempunyai sikap malu yang sangat besar. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari Bani Israel, mandi telanjang ramai-ramai di permandian umum atau melihat satu sama lainnya adalah hal yang biasa. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah melakukan hal tersebut karena saking malunya. Sehingga beliau tidak pernah memperlihatkan semua tubuhnya atau auratnya. Beliau lebih sering mandi sendirian, yang mengakibatkan tuduhan aneh-aneh dari Bani Israel. Bani Israel membuat tuduhan-tuduhan jahat supaya ajaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam tidak diikuti orang. Sebab orang-orang dari kalangan Bani Israel tidak akan mungkin mau mengikuti ajaran orang yang mempunyai cacat, tidak mau menampakkan tubuhnya. Padahal hal tersebut adalah hal yang umum dan biasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitab Ahadisil Anbiya dan Kitabul Ghusli, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah sosok laki-laki pemalu dan menutup diri. Kulitnya bahkan tidak pernah terlihat sedikit pun karena rasa malu yang dipunyainya. Akan tetapi orang-orang dari kalangan Bani Israel terdapat orang-orang yang selalu menyakitinya. Hingga suatu ketika Nabi Musa alaihissalam mandi sendirian dan meletakkan semua pakaiannya di atas batu. Tapi kemudian batu itu berlari membawa bajunya. Kejadian tiba-tiba ini sontak mengagetkan Nabi Musa alaihissalam. Maka dia berlari mengejar batu sambil memanggilnya, "Bajuku wahai batu, bajuku wahai batu." Batu itu membawa pergi pakaian Musa alaihissalam. Sebuah pemandangan yang unik. Musa seorang nabi yang mulia, seorang pemalu yang terhormat, berlari dengan telanjang mengejar batu yang membawa bajunya. Padahal batu itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak, apalagi terbang. Hingga ketika batu itu sampai di tengah Bani Israel, mereka melihat Musa yang sehat dan sempurna, tanpa cacat. Luruhlah kebohongan yang dihembuskan oleh orang-orang Bani Israel. Bani Israel yang melihat kejadian tersebut, kemudian mereka berkata, "Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, Musa tidak terdapat penyakit apa-apa." Setelah batu tersebut berhenti, Musa alaihissalam kemudian mengambil bajunya dan memukuli batu tersebut, bahkan sampai membekas di batu itu 6 atau 7 kali pukulan. Dia memukuli batu itu seperti orang yang sedang kesal dan marah terhadap seseorang yang durhaka, zalim, lagi bengal. Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa yang dipukulnya adalah batu, tetapi ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh batu. Maka Nabi Musa alaihissalam melakukan padanya perbuatan yang tidak dilakukan kepada batu. Nabi Musa alaihissalam memukulnya dengan pukulan orang yang mendidik. Yang unik adalah tongkat Musa yang terbuat dari kayu itu bisa berbekas di batu yang keras. Terdapat bekas-bekas pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam di batu tersebut, sebanyak pukulan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Biasanya tongkat kalah dengan batu karena batu lebih keras dari kayu. Dan yang sering terjadi adalah tongkat akan patah jika kita memukulnya ke batu. Akan tetapi tongkat Nabi Musa alaihissalam bukan sembarang tongkat. Ia diberi banyak kelebihan dan salah satunya yaitu bisa meninggalkan bekas di batu sebanyak 6 atau 7 bekas pukulan. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menampakkan kekuasaannya untuk menghindarkan tuduhan busuk seperti yang dilakukan Bani Israel, karena bisa mengurangi kepercayaan pada orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasul. Seorang rasul di mata manusia haruslah tampil sebagai contoh sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk membebaskannya dari segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Para nabi dan rasul saja tidak lepas dari ujian berupa gangguan orang-orang bodoh, terlebih orang-orang salih biasa, sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menghadapinya.
Allah membebaskan Musa dari tuduhan orang-orang bodoh dengan cara yang menyakiti Musa. Namun cara ini mujarab, prasangka dan tuduhan syubhat pun lenyap. Dan Allah pemilik hikmah yang mendalam dan keputusan yang tidak mungkin tertolak. Para nabi adalah orang-orang yang sempurna ciptaan dan akhlaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang terbaik dan terpilih untuk memikul risalahnya dan menunaikan amanahnya. Orang-orang terhormat dan pintar dalam kondisi terkejut bisa melakukan sesuatu di mana mereka melupakan kehormatan dan kepintarannya, seperti Musa alaihissalam yang berlari di belakang batu dengan telanjang dan memukul batu untuk mendidiknya. Namun hal tersebut adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada mereka yang meragukan utusan-utusannya. Kisah ini, yaitu kisah batu yang membawa lari baju Nabi Musa alaihissalam, diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu Bani Israel biasa mandi dalam keadaan telanjang, sehingga mereka pun bisa melihat aurat temannya satu sama lain. Adapun Musa alaihissalam mandi dalam keadaan sendiri, maka mereka pun berkomentar, 'Demi Allah, tidak ada yang mencegah Musa untuk mandi bersama-sama dengan kita, melainkan pasti karena kemaluannya bengkak atau mengidap kelainan.' Nabi mengisahkan, maka suatu saat Musa berangkat untuk mandi, lalu dia letakkan pakaiannya di atas sebongkah batu. Tiba-tiba batu itu berlari membawa pergi bajunya. Nabi bersabda, maka Musa pun mengejar larinya batu itu seraya berteriak, 'Hai batu, kembalikan pakaianku! Hai batu, kembalikan pakaianku!' Sampai akhirnya Bani Israel bisa melihat aurat Musa. Kemudian mereka berkomentar, 'Demi Allah, ternyata tidak ada kelainan apa-apa pada diri Musa.' Maka berhentilah batu itu sampai orang-orang memandanginya. Nabi bersabda, kemudian Musa pun mengambil pakaiannya dan mendaratkan pukulan tongkatnya kepada batu tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, demi Allah, di atas batu itu terdapat 6 atau 7 bekas pukulan tongkat Musa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, salah satu cabang keimanan adalah malu. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, malu itu salah satu cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Sifat ini pun ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tidak mudah memperlihatkan auratnya walaupun sesama lelaki. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga memiliki sifat malu melebihi kaum wanita. Hal ini sejalan dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pengitan. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami mengetahuinya dari wajah beliau. Hal kedua yang bisa dipelajari dari kisah ini adalah berita tak benar bisa menimpa siapa saja, termasuk Nabi. Untuk menghadapi fitnah itu, kita harus sabar dan yakin. Perintah bersabar telah disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Dalam menghadapi fitnah, kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela umat yang beriman. Hal ini sejalan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Al-Quran Surah Al-Hajj. Dan inilah kisah Nabi Musa alaihissalam dan batu yang membawa lari bajunya. Beliau mengejar batu itu hingga orang-orang yang memfitnahnya sadar bahwa tak ada penyakit yang melekat di badan Nabi Musa alaihissalam. Lewat batu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kepada Bani Israel bahwa fitnah yang selama ini dilontarkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu salah. Dalam menghadapi fitnah, kita harus sabar dan yakin. Melalui kisah Nabi Musa alaihissalam ini, Allah memperingatkan orang-orang yang suka mengejek orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Al-Quran Surah Al-Ahzab. Dan demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.